Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP PGR 1 Ciawi. Ya, pada hari ini Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Devi Yuliana. Ibu nanti bertemu dengan kalian mengajar bidang studi IPS. Ya, hari ini Ibu diberikan tugas ya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan materi pendidikan karakter pada masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingatkan kepada kalian, silahkan kamu persiapkan buku pelajarannya dan alat tulisnya. Semoga nanti dari poin-poin atau penjelasan yang Ibu sampaikan, kamu perlu dicatat saja ya, untuk dapat dipahami dan dilaksanakan. Sebelum kita mulai acara pendidikan karakter Ibu sampaikan, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Tentunya kalian akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan karakter? Ya, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas ya tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah, ya, berbangsa dan bernegara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat, ya. Jadi pembentukan karakter ini juga merupakan salah satu tujuan daripada pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Sisdiknas tahun 2003. Di sana dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik ya untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia ya. Kemudian kita lihat lagi amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu ya dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter ya, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Mengapa karakter ini diperlukan pada saat ini? Ternyata pendidikan karakter ini sangat berkaitan ya dengan kondisi kita nih saat ini, negara kita ini ya, di mana krisis moral ini sedang melanda mungkin hampir di seluruh dunia ya. Kita utamakan adalah di Indonesia. Apa saja yang dapat Ibu sampaikan adalah satu, pergaulan bebas ya. Masa sekarang anak-anak ini karakternya itu sudah melewati batas ya dengan adanya pergaulan bebas. Kemudian maraknya angka kenakalan remaja dan anak-anak ya. Kemudian ada kejahatan terhadap remaja, ada pencurian remaja, ada kebiasaan menyontek. Ternyata kebiasaan menyontek itu adalah salah satu bentuk karakter yang negatif ya, yang bagaimana sekarang para orang tua, guru-guru berusaha untuk menghilangkan karakter menyontek karena memang ini sangat merugikan ya. Kemudian penyalahgunaan obat-obat ya, pornografi dan perusakan milik orang lain. Di bawah ini Ibu sampaikan beberapa contoh ya daripada karakter yang bersifat negatif ya. Yang pertama di sana adalah tawuran. Kamu perhatikan di sana ada yang membawa celurit ya, golok, senjata tajam yang lainnya. Dia tidak berpikir bahwa yang dia lakukan ini adalah akan merugikan daripada dirinya sendiri, orang tua dan masyarakat. Contoh yang kedua, Ibu di sana sampaikan adalah bullying ya, penindasan, pelecehan atau merendahkan sesama teman ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan karakter-karakter yang tidak baik ya. Kemudian kecil-kecil atau remaja, anak-anak sekarang sudah pandai mencuri. Jadi betapa karakter yang tadi Ibu sampaikan ini sangat akan sampaikan ya, beberapa ahli ya yang memberikan pengertian ya, definisi daripada arti karakter
Yang pertama, menurut Likona, ya. Karakter berkaitan dengan satu konsep moral. Jadi di sana bagaimana pengetahuan tentang kebaikan. Ya, konsep-konsep ini kalian harus pelajari. Pengetahuan tentang karakter kamu harus tahu. Ya. Kemudian yang kedua, sikap moral. Nah, dari pertama kamu mengetahui secara pengetahuan, nah keinginan untuk berbuat baik itu adalah langkah selanjutnya. Pengetahuannya sudah punya, pelaksanaannya adalah keinginan berbuat baik. Yang ketiga, melakukan. Punya keinginan dan lakukan. Jadi terjadilah perubahan karakter dari negatif menuju karakter yang lebih baik. Itu menurut Likona. Ya, kemudian kata Likona, pengertian pendidikan karakter ini juga adalah usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga dapat memahami, memperbaiki, dan melakukan nilai-nilai yang lebih baik. Jadi, kalau kamu sekarang memiliki karakter negatif, ingin lebih baik, maka langkah pertama pengetahuan. Yang kedua, bagaimana keinginan itu punya, dan yang ketiga, kamu lakukan hal-hal karakter yang baik menurut Likona. Selanjutnya menurut Suyanto, karakter itu adalah cara berpikir ya dan berperilaku yang menjadi ciri setiap individu untuk hidup dan bekerja sama dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah, negara, dan bangsa. Ya. Selanjutnya menurut Kertajaya, ya, karakter ini adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu atau suatu benda, ya, bahwa keadaannya asli dan sudah mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, ya. Kemudian serta merupakan mesin yang dapat mendorong untuk bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon, ya. Selanjutnya karakter menurut kamu psikologi, ya, yaitu kepribadian ditinjau dari titik tolak etika atau moral berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ini terbagi menjadi 18, ya. Yang pertama, religius, berkaitan dengan akhlak, ya. Bagaimana kamu melakukan kewajiban-kewajiban kamu ketika kamu beribadah sesuai dengan agamamu masing-masing. Jujur, ini sifat yang paling dituntut dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita harus berlaku jujur dalam setiap tingkah laku yang kita lakukan, ya. Toleransi, tenggang rasa, ya. Kemudian disiplin. Nanti disiplin ini akan dituangkan dalam pelaksanaan kalian di dalam belajar, ya, di dalam berkegiatan di sekolah. Mungkin di rumah juga harus diterapkan disiplin, ya. Kemudian kerja keras, pantang menyerah. Kemudian kreatif. Jadilah seorang siswa yang kreatif, penuh ide-ide, ya. Kemudian mandiri. Jangan terlalu bergantung terhadap orang lain. Kalau memang kamu mampu berdiri sendiri, kenapa tidak, ya? Kemudian demokratis, ya, jangan ingin menang sendiri, ya. Kemudian rasa ingin tahu kamu tumbuhkan terus supaya ilmu kamu tambah dan tambah terus, ya. Semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, ya. Bersahabat dengan siapapun kalian silahkan bergaul, ya. Cinta damai, gemar membaca, ya. Kemudian peduli terhadap lingkungan, peduli kepada sosial, dan tanggung jawab. Nah, ini gambar-gambarnya sudah Ibu siapkan. Contoh-contoh tentang religius, ya, kemudian tentang hal disiplin dan gemar membaca. Jangan lupa sekolahmu ada fasilitas perpustakaan. Ayo kita manfaatkan. Setelah Ibu menjelaskan 18 karakter, ya, yang nanti harus kita coba, kita terapkan, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu harus seluruhnya langsung, ya. Silakan kamu coba satu-satu dan seterusnya. Kalau kamu mampu 18 kamu terapkan, kamu hebat, ya. Kamu jadi individu yang berkarakter, ya. Nah, pendidikan karakter ini ternyata memerlukan metode khusus, ya, yang tepat agar tujuan pendidikan ini dapat tercapai. Metode-metode apa saja yang harus kita lakukan di dalam pembentukan karakter? Yang pertama adalah keteladanan. Jadi kamu ini memang melihat, ya,
mencontoh kepada hal-hal yang dapat membangun suatu keteladanan. Ya, kamu bisa saja meneladani kepada temanmu yang berprestasi, disiplin, ya, jujur. Itu meneladani artinya kan. Nah, kemudian pembiasaan. Setelah kamu menerapkan karakter yang baik-baik itu, kamu biasakan, kamu jalankan itu. Jujur terus dari mulai usia dini hingga ke liang lahat. Kemudian untuk pujian, ya, metode pujian atau hukuman. Kalau memang kita melakukan pelanggaran, ya, daripada karakter-karakter tersebut, tentunya ada yang dikena hukuman atau sanksi-sanksi, ya. Sekarang bagaimana nih kita memahami pendidikan karakter tersebut? Bagaimana kamu supaya paham dengan pendidikan karakter, ya? Sebab dengan pendidikan karakter ini, kalau diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, maka seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kamu mampu mengendalikan diri kamu, ya. Hal-hal yang baik sudah kamu terima, kamu pahami, kamu laksanakan, maka kamu dikatakan cerdas emosinya, ya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak, ya, dalam mempersiapkan diri kita menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis, ya. Baik, ya, selanjutnya Ibu akan menerangkan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur, ya. Ibu tambahkan 1, karakter cinta terhadap Tuhan dan segenap ciptaan. Bagaimana kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, dan teman-teman lain yang agamanya berbeda, silakan kamu laksanakan sesuai ritualnya masing-masing, ya, dan jangan lupa selalu untuk bersyukur. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, ya, ini nilai luhur ini. Mandiri, hidup mandiri, semangat, ya, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong, ya, dan gotong royong atau kerjasama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa kita sadari kita sudah melaksanakan itu, ya. Percaya diri dan pekerja keras, tadi di depan pun sudah Ibu sampaikan, ya. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya, apakah ada dampak dari pendidikan karakter ini? Tentu saja, ya. Kalau kalian belajar tentang karakter dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, keuntungan yang kamu akan peroleh adalah 1, peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Ada motivasi kamu, punya motivasi kamu untuk berprestasi, ya. Punya motivasi kamu untuk menjadi lebih baik, ya. Yang kedua, apa dampaknya? Terjadinya penurunan, ya, yang sangat drastis dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif, ya. Sebab yang negatif ini dapat menghambat keberhasilan daripada akademis. Tapi kalau kalian berkarakter positif, motivasi belajarmu pasti meningkat. Sebaliknya, jika kamu karakternya banyak yang negatif, prestasi belajarmu terganggu. Yang ketiga, keberhasilan seseorang di masyarakat ternyata 80% itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita dari hasil pembentukan pendidikan karakter, dan 20% adalah kecerdasan otak. Ya, jadi dari tadi 3 manfaat dampak daripada pendidikan karakter itu, semoga kamu bisa menerapkannya, kamu bisa memahaminya, ya. Kamu bisa mencoba, ya, dari karakter yang tidak baik menjadi karakter yang lebih baik. Kita bersama-sama merubahnya, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa karakter ini dapat kita terapkan seiring sosialisasi tentang relevansi, ya, hubungan pendidikan karakter. Semoga dalam waktu yang dekat ini tiap sekolah, termasuk sekolah kita, ya, bisa menerapkannya agar nantinya lahir generasi bangsa selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama, ya. Nah, demikianlah pengisian materi pada masa MPLS ini
pada materi pendidikan karakter. Sedikit banyaknya semoga kalian bisa menyaring ya dalam waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.